Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anakku semuanya, kelas 11 SMA, SMK maupun MA yang ada di sini. Alhamdulillah wa syukurillah bahwa pada hari ini kita bisa bertemu kembali untuk materi PPKN. Yang sekarang ini adalah kompetensi dasar yang ke-20. Untuk ini anakku, sebelum kita mulai materi ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Semuanya sehat anakku? Tetap ikuti protokol kesehatan yang dari pemerintah. Jaga jarak, pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun. Nah, yang kemarin kita sudah menyampaikan yaitu mewaspadai adanya hambatan, ancaman, gangguan terhadap bangsa dan negara kita sendiri. Materi untuk hari ini yaitu faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan. Adapun kompetensi dasarnya yaitu menganalisis faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mari kita mulai. Tentunya kalian sudah mempersiapkan diri, alat tulis maupun rekaman, ya. Faktor pendorong dan penghambat dan pendorong persatuan kesatuan bangsa. Persatuan ini mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu, kebulatan yang utuh dan serasi. Persatuan Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Jika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persatuan yaitu gabungan, ikatan, perkumpulan dan sebagainya dari beberapa bagian yang sudah bersatu. Dan kita mulai materi intinya yaitu faktor pendorong dan penghambatnya. Dalam penerapan atau realisasi dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan, terdapat faktor pendorong dan penghambat. Nah, itu akan berdampak pada proses dalam mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Sebelum kita lanjutkan yang lain, kita harus mengetahui prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Apa itu? Yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Nah, prinsip ini mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang terdiri dari berbagai suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan yang majemuk. Sehingga dari sini berbagai macam perbedaan tetap satu yaitu bangsa Indonesia.
Yang selanjutnya adalah prinsip nasionalisme Indonesia. Maaf, di layar ini tidak nampak. Yang kedua yaitu apa tadi? Prinsip nasionalisme Indonesia. Nah, prinsip ini yang berisi tentang mencintai bangsa kita sendiri dengan tidak membangga-banggakan bangsa lain, serta tetap menghormati bangsa lain. Nah, kesadaran keanggotaan dalam suatu bangsa yang secara potensial atau aktual bersama-sama mencapai, mempertahankan, dan mengabdikan identitas, integritas, kemakmuran, dan kekuatan bangsa. Nah, untuk selanjutnya adalah prinsip kebangsaan yang bertanggung jawab. Tadi yang pertama adalah prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Ia memiliki kebebasan dan tanggung jawab tertentu. Terhadap siapa? Terhadap dirinya, terhadap sesamanya, dan dalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa. Nih, jadi kita ini bertanggung jawab kepada diri sendiri, bertanggung jawab kepada sesama, dan yang harus diutamakan adalah hubungan kita dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jika sudah berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, insya Allah ini manusia takut berdosa. Makanya biasanya terus segera hati-hati. Nah, kita lanjutkan, yaitu tahap-tahap utama pembinaan persatuan dan kesatuan. Yang pertama adalah perasaan senasib. Tentunya dalam perasaan senasib ini sudah melalui dari hati sanubari yang terdalam. Nasib bangsa Indonesia yang sudah diproklamirkan oleh para pendiri bangsa sejak 17 Agustus 1945 mencapai kedaulatan. Sehingga bersama-sama berjuang saat itu melawan penjajah. Namun sekarang ini yang kita hadapi adalah sangat sulit. Yaitu menghadapi siapa? Menghadapi lawan dari bangsa Indonesia itu sendiri. Yang tidak nampak. Kemudian tahap yang kedua yaitu kebangkitan nasional. Nah, kita ingat tentang kebangkitan nasional yaitu terjadi pada tanggal 20 Mei selalu diperingati sebagai kebangkitan nasional. Yang ketiga yaitu Sumpah Pemuda yang selalu diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Tentunya kalian tahu isinya ada 3,
Di antaranya bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Kemudian tahap berikutnya adalah proklamasi kemerdekaan. Nah, ini bangsa Indonesia tadi sudah diproklamirkan oleh Insinyur Soekarno pada saat itu tanggal 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur. Nah, apa faktor pendorong persatuan dan kesatuan untuk bangsa Indonesia ini? Ya, kita tahu yang pertama adalah rasa nasionalisme. Jadi paham untuk mencintai bangsa dan negara kita sendiri ini. Kemudian rasa toleransi yang tinggi. Nah, Indonesia ini memiliki keberagaman budaya, etnis, suku, bangsa, agama maupun bahasanya. Sehingga toleransi yang dimiliki masyarakat akan menghindari terjadinya diskriminasi. Tidak akan saling berseteru dengan bangsa sendiri. Ini jika sudah memiliki rasa toleransi. Yang ketiga, kesadaran dalam hidup bermasyarakat. Tentunya kita hidup ini secara heterogen. Dengan adanya kesadaran hidup bermasyarakat akan timbul keinginan untuk saling membantu antar sesama, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat. Maka ini diperlukan kepedulian kita. Untuk selanjutnya faktor pendorong persatuan dan kesatuan yaitu rela berkorban untuk bangsa dan negara. Ini sangat penting bagi masyarakat, yaitu untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Dalam sejarah, para pahlawan rela berkorban dengan berjuang untuk merebutkan dan mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia. Nah, ini sudah ada di sila ke-3 Persatuan Indonesia. Nah, untuk mempertahankan kemerdekaan, kita ingat pada alinea pertama bahwa kami sungguhnya kemerdekaan itu ialah milik bangsa Indonesia. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang selanjutnya adalah adanya rasa senasib dan sepenanggungan yang diakibatkan oleh penderitaan semasa penjajahan. Nah, saat itu tidak mengenal siapa itu, siapa ini, siapa miskin, siapa kaya dan sebagainya. Yang penting untuk memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajahan negara lain. Nah, untuk selanjutnya mengenang kemerdekaan bangsa Indonesia itu dengan adanya Sumpah Pemuda, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Gunakan bahasa Indonesia dengan bijak, sehingga ini adalah salah satu sumpah dalam keberhasilan para pemuda dan pelajar bangsa Indonesia. Gimana anakku? Itu adanya faktor pendorong persatuan dan kesatuan. Adanya tahap-tahap
dalam membina persatuan dan kesatuan. Kita lanjutkan. Apa faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia? Yang pertama adalah rasa egois tinggi terhadap kebenaran, ras, suku, agama, dan budaya sendiri. Sehingga merasa egois, merasa senang sendiri, merasa benar sendiri. Itu menjadikan faktor penghambat. Kemudian yang kedua, rasa iri, dengki. Ini juga menjadi faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Sehingga sulit dikendalikan jika sudah menjadi iri dengki. Yang ketiga yaitu kurang adanya rasa toleransi beragama, berbudaya, ataupun berpendapat. Nah, ingat berbudaya itu bukan sembarang budaya, namun kita tetap membatasi sebagai adat timur. Harus sesuai dengan Pancasila. Tidak semua budaya yang ada itu kita ikuti, tidak diperkenankan. Untuk yang keempat yaitu kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang memiliki sifat heterogen. Karena kita hidup di bangsa Indonesia berbagai macam suku, bahasa, agama dan sebagainya tadi. Apabila kita tidak menghargai pada satu dengan yang lain dalam perbedaan-perbedaan ini juga merupakan faktor penghambat kita. Yang kelima yaitu faktor kesadaran di dalam diri masing-masing rakyat Indonesia. Ini berupa ancaman gangguan yang muncul. Ini baik ada dari luar maupun dari dalam itu sendiri. Kadang kita tidak menyadarinya. Maka kita harus hati-hati dalam menggunakan media sosial, dalam bergaul. Untuk selanjutnya yaitu adanya sikap ketidakpuasan terhadap segala ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Tentunya di bangsa Indonesia ini sangat luas. Tidak mungkin satu Indonesia ini membangun bareng serempak. Dananya dari mana? Maka hal ini dalam pembangunan juga dibagi-bagi. Ada ya juga ideologi, ada ya politik, ada ekonomi, ada sosial, ada budaya. Ini juga perlu pembangunan. Apalagi pembangunan dalam mental kita. Nah, itu namanya faktor penghambat. Ada yang lain juga faktor penghambatnya. Ada heterogen atau keanekaragaman tadi. Kemudian kurang kesadaran adanya gangguan dari luar. Ketimpangan dalam pembangunan. Kurangnya rasa toleransi. Nah, untuk ini anakku, materi yang sudah disampaikan oleh Ibu, saya ulang sedikit yaitu faktor pendukung dan penghambat persatuan dan kesatuan. Kemudian ada prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan. Tadi ada 3. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip nasionalisme Indonesia, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Kemudian ada tahap-tahap utama pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Apa tadi? 1. Perasaan senasib. 2. Kebangkitan nasional. 3. Sumpah Pemuda.
4 proklamasi kemerdekaan. Kemudian faktor pendorongnya, 1 rasa rasionalisme, rasa toleransi yang tinggi, kesadaran hidup bermasyarakat, rela berkorban, adanya rasa senasib sepenanggungan, kemudian menggunakan bahasa yang baku yaitu bahasa Indonesia. Kemudian faktor penghambatnya ada rasa egois yang tinggi, rasa iri dengki, kurang adanya rasa toleransi, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan, kurangnya kesadaran di dalam diri masing-masing, adanya sikap ketidakpuasan terhadap segala ketimbangan. Nah, ini anakku, setelah selesai pembelajaran ini ada pertanyaan yang harus kamu jawab melalui bukumu, dicatat dan dikerjakan, kemudian dikumpulkan melalui foto yang sebagai absensi sekalian di Google Form yang telah Ibu sampaikan. Pertama, tuliskan 3 prinsip persatuan dan kesatuan. Kedua, tuliskan 4 tahap utama pembina persatuan dan kesatuan. Selanjutnya, tuliskan 3 faktor pendorong persatuan dan kesatuan. Untuk selanjutnya, tuliskan faktor penghambat persatuan dan kesatuan, 3 saja. Nah, demikian anakku. Apabila ada pertanyaan dan belum jelas, silahkan ditanyakan melalui Google Form yang ada. Untuk ini, marilah kita akhiri sampai di sini. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf. Semoga sehat semuanya, bisa ketemu di lain waktu. Mari kita berdoa untuk mohon kepada Allah, semoga ilmu yang kita berikan atau ilmu yang kita terima mendapat ridho dari Allah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Mari kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.